Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu diberi kesehatan dan semoga wabah virus corona ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang pengadaan koleksi perpustakaan. Pengadaan koleksi perpustakaan merupakan salah satu kegiatan penting dalam pengelolaan perpustakaan, di mana hasil akhir dari pengadaan koleksi ini yaitu adanya koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka, dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, pengadaan koleksi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus dilakukan oleh mereka yang memang diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian proses pengadaan koleksi. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama pengelolaan perpustakaan adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Jadi, tidak lain dari pelayanan, kemudian manajemen, dan lain sebagainya yang dilakukan di perpustakaan, termasuk dalamnya adalah pengelolaan administrasinya, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah agar mereka yang datang ke perpustakaan dapat terpenuhi kebutuhan informasinya. Sehingga ketika mereka membutuhkan informasi, ketika memerlukan bacaan, memerlukan sesuatu yang ingin mereka peroleh ya dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi mereka bisa datang ke perpustakaan. Oleh karena itu, ya, perpustakaan dituntut yang pertama mengkaji pemustaka dan kebutuhan informasinya. Dalam hal ini, kajian pemustaka dan kebutuhan informasi ini adalah mengenal siapa sih pemustaka yang dilayani, siapa masyarakat yang dilayani, yang harusnya mereka layani, kemudian apa saja kebutuhan informasi mereka. Jangan sampai kemudian ketika kita mengelola perpustakaan kita tidak tahu sebenarnya sasaran atau masyarakat yang menjadi tujuan utama kita dalam pelayanan itu tidak kita kenal. Misalnya kita berada di perpustakaan sekolah. Nah, ketika kita diminta untuk mengelola perpustakaan sekolah, maka kita harus mengenal masyarakat atau pemustaka yang akan kita layani di sekolah itu siapa saja. Apakah hanya siswa saja, ataukah termasuk di dalamnya guru dan lain sebagainya. Atau masyarakat di sekitar sekolah boleh mengakses perpustakaan tersebut. Nah, tentu ini memerlukan suatu kebijakan-kebijakan tertentu. Secara umum pemustaka di lingkungan perpustakaan sekolah itu adalah siswa ya. Jadi seluruh sivitas akademik yang berada di sekolah meliputi ada siswa, kemudian ada pegawainya, kemudian ada gurunya dan juga kepala sekolah. Ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan, artinya bisa iya bisa tidak menutup kemungkinan pemustaka yang mengakses perpustakaan sekolah itu adalah wali siswa. Terlebih lagi ketika saat ini banyak sekali sekolah yang menerapkan full day school, ya, maka alangkah baiknya misalnya ketika orang tua melakukan penjemputan, kemudian mereka diarahkan untuk menunggu di perpustakaan. Selain berfungsi untuk mengenalkan perpustakaan, juga berfungsi untuk agar siswa atau siswa yang ditunggu mereka lambat laun terbiasa untuk datang ke perpustakaan. Selain itu, tujuan lainnya adalah ketika wali siswa, wali murid tersebut sudah mengenal perpustakaan dan bagaimana kondisinya, maka akan mudah misalnya ketika kita mengajukan program kerja, kemudian ingin mengajukan kegiatan dan lain sebagainya, karena mereka sudah paham bagaimana kondisi perpustakaan tempat anak-anak mereka sekolah. Selanjutnya, tuntutan yang kedua yaitu memastikan tersedianya jasa ketika dibutuhkan.
Dalam hal ini, ketika pemustaka misalnya datang ke perpustakaan ingin mencari buku A misalnya, ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu misalnya, maka pengelola perpustakaan harus dapat memastikan bahwa apa yang dia cari bisa ditemukan di situ. Baik dalam buku koleksi atau mungkin koleksi buku atau mungkin melalui surat kabar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pengelola perpustakaan juga dituntut untuk mendorong agar pemustaka memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Jadi tidak hanya menyediakan saja, tidak hanya istilahnya wes pokoknya tak sediani buku diwaca apa enggak terserah, tidak bisa seperti itu. Perlu ada program-program kegiatan yang kemudian mampu mendorong pemustaka untuk terus datang untuk ketagihan memanfaatkan fasilitas-fasilitas termasuk koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, agar koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan tersebut terus berkembang, ya, sebagaimana yang sudah di dalam 5 hukum perpustakaan. Yang kelima adalah perpustakaan merupakan organisme yang selalu tumbuh, yang selalu berkembang, maka perlu ada namanya pengembangan koleksi. Perlu ada namanya pengembangan koleksi. Ya. Ada beberapa tahap dalam kegiatan pengembangan koleksi. Yang pertama yaitu tahap seleksi. Ya. Yang pertama yaitu tahap seleksi. Kemudian yang kedua yaitu tahap pengadaan. Yang ketiga adalah tahap diseleksi atau penyiangan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Pada tahap seleksi, ya, pada tahap seleksi merupakan tahap awal dalam pengembangan koleksi, di mana di dalamnya merupakan serangkaian proses, serangkaian kegiatan untuk memilih koleksi mana yang akan diadakan, koleksi mana yang akan ada di perpustakaan, baik itu dibeli dan lain sebagainya. Kegiatan seleksi ini, ya, mencakup yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, tahapan pertama ini menjadi sangat penting, sangat menentukan apakah nantinya koleksi yang sudah dibeli, sudah diadakan, atau mungkin melalui hadiah dan lain sebagainya yang ada di perpustakaan ini akan dimanfaatkan atau tidak oleh pemustaka. Ya. Kenapa demikian? Karena pada proses identifikasi kebutuhan ini, kita betul-betul mengidentifikasi, kita betul-betul menganalisis koleksi-koleksi apa saja yang dibutuhkan oleh pemustaka dan harus ada di perpustakaan. Identifikasi tersebut bisa, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melakukan identifikasi kebutuhan adalah menyediakan form usulan buku, di mana melalui form tersebut pemustaka, baik itu siswa, guru, kalau di sekolah atau kalau di perguruan tinggi itu ada mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, bisa mengajukan judul-judul buku apa saja yang mereka inginkan, yang mereka harapkan ada di perpustakaan. Harapannya adalah ketika mereka sudah mengusulkan, kemudian kita mengadakan buku-buku tersebut, kita bisa memberitahukan bahwa buku-buku yang mereka butuhkan sudah ada di perpustakaan, sehingga mereka tertarik untuk datang ke perpustakaan nantinya. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya yaitu, ya, setelah melakukan identifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemilihan. Dari buku-buku yang diusulkan oleh pemustaka tadi, tentu tidak semuanya kemudian serta-merta kita ambil, kita adakan semua. Tentu perlu ada yang namanya proses pemilihan. Nah, proses pemilihan ini meliputi misalnya mengecek apakah buku yang diusulkan tersebut sudah ada di perpustakaan atau belum. Jika sudah ada, misalnya apakah jumlahnya sudah memenuhi jumlah pemustaka atau belum. Misalnya ada buku tentang pengelolaan perpustakaan sekolah. Ya. Di sisi lain, jumlah pemustaka yang ingin mengakses buku pengelolaan perpustakaan sekolah tersebut ada misalnya ada 100 orang. Tapi ternyata setelah dicek di katalog perpustakaan, ternyata
koleksi tersebut hanya tersedia 1 atau 2 eksemplar saja. Nah, ketika melihat hal ini tentu meskipun buku pengelolaan perpustakaan sekolah sudah ada di perpustakaan dan ternyata diusulkan untuk diadakan oleh pemustaka, maka langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan perbanyakan eksemplar seperti itu. Nah, itu langkah pemilihan. Setelah melalui proses pemilihan ini menentukan mana saja buku-buku yang memang kemudian akan diadakan, maka langkah selanjutnya adalah mencatat hasil pemilihan tersebut ke dalam register usulan pengadaan. Nah, pada register usulan pengadaan inilah yang kemudian akan diajukan kepada pihak-pihak terkait, ya. Terkait misalnya jika buku tersebut dibeli, maka akan diajukan ke bagian pengadaan buku di sekolah atau di madrasah misalnya. Ketika misalnya buku tersebut bisa diperoleh melalui hadiah misalnya, maka usulan pengadaannya akan dibuat dalam bentuk proposal dan lain sebagainya. Oke, itu adalah tahap dari seleksi, ya. Setelah melakukan seleksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan. Nah, namun sebelum melakukan pengadaan, ya, kita perlu juga memahami jenis-jenis koleksi perpustakaan yang harus ada di perpustakaan yang akan kita kelola. Jenis-jenis koleksi yang ada di perpustakaan itu akan berbeda, ya, baik dari segi jenisnya maupun dari segi kuantitasnya. Ya, dari segi kuantitasnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jenis perpustakaan dan juga rombongan belajarnya. Misalnya sama-sama di perpustakaan SD, ya, di perpustakaan SD misalnya jenis-jenis jenis-jenis koleksi yang harus ada adalah koleksi buku, koleksi TB itu terbitan berseri, kemudian koleksi audiovisual dan koleksi multimedia. Meskipun misalnya ada 2 sekolah SD atau MI misalnya mengelola perpustakaan, namun karena jumlah rombongan belajarnya berbeda, maka kuantitas masing-masing jenis buku yang ada di perpustakaan tersebut tentu akan berbeda. Kenapa? Karena akan menyesuaikan dengan jumlah rombongan belajar. Rombongan belajar nanti akan berpengaruh terhadap jumlah pemustaka yang dilayani nantinya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi ketika berbicara pemilihan koleksi, ya, tentu ketika kita ingin memilih dari sekian banyak koleksi yang diusulkan, tentu kita memerlukan yang namanya alat bantu. Nah, alat bantu seleksi yang bisa digunakan oleh pengelola perpustakaan itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa berbentuk katalog. Katalog di sini bisa katalog perpustakaan ataupun katalog penerbit. Yang kedua bisa berbentuk tinjauan buku atau resensi buku, baik itu yang ada di surat kabar ataupun di majalah, atau mungkin bisa juga resensi buku yang ditulis oleh pembaca-pembaca buku misalnya di website Goodreads misalnya dan lain sebagainya. Itu bisa kita jadikan rujukan untuk menentukan apakah buku yang kita pilih ini jadi kita masukkan ke dalam daftar usulan untuk diadakan atau tidak. Kemudian kita bisa juga melihat melalui kumpulan abstrak atau indeks, ya, atau juga melalui bibliografi atau mungkin alat-alat lain yang memungkinkan untuk mengetahui daftar koleksi apa saja yang bisa kita pilih, yang bisa membantu kita untuk menentukan koleksi-koleksi yang akan kita adakan. Oke. Kemudian, tahap kedua dalam proses pengembangan koleksi setelah kita melakukan seleksi adalah melakukan pengadaan koleksi, ya. Pengadaan koleksi sendiri merupakan rangkaian kegiatan, ya. Kenapa dikatakan rangkaian kegiatan? Karena tidak hanya satu kali kegiatan saja pengadaan, tidak hanya satu jenis kegiatan saja. Ada berbagai macam kegiatan mulai dari pemesanan, kemudian menghubungi vendor, memesan, kemudian pembelian, pembayaran dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam rangkaian pengadaan koleksi, ya, yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan koleksi untuk menjamin ketersediaan koleksi di perpustakaan. Nah, kegiatan pengadaan koleksi bisa dalam bentuk menambah buku baru ketika buku yang diusulkan memang belum ada di perpustakaan, atau
bisa jadi menduplikasi atau menambah buku yang sudah ada dengan judul yang sama. Hanya eksemplarnya yang kita tambah. Ketika buku yang diusulkan ternyata sudah ada di perpustakaan, tapi peminatnya cukup tinggi. Ya, peminat yang ingin membacanya cukup tinggi di perpustakaan, sehingga perlu digandakan misalnya. Nah, tata cara pengadaan koleksi, metode-metode pengadaan koleksi ada berbagai macam. Yang pertama adalah pengadaan koleksi yang paling sering dilakukan itu bisa dilakukan melalui proses pembelian. Ya, pembelian baik itu ke toko buku, ke penerbit atau ke vendor, ya, penyedia jasa, distributor misalnya, itu bisa masuk ke kategori pembelian. Kemudian yang kedua adalah bisa melalui sumbangan. Sumbangan di sini misalnya beberapa perpustakaan terkadang membuat proposal ke misalnya yayasan-yayasan tertentu atau ke penerbit untuk memperoleh buku-buku secara gratis, secara cuma-cuma. Atau mungkin misalnya bisa beberapa perpustakaan sekolah misalnya memperoleh sumbangan buku-buku dari Dinas Pendidikan misalnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Atau bisa juga beberapa pengelola perpustakaan membuat program. Jadi ketika ada siswa yang akan lulus sekolah, mereka diminta untuk menghadiahkan buku, ya, untuk menyumbangkan buku dalam rangka menambah koleksi di perpustakaan sekolah misalnya. Itu bisa juga dilakukan seperti itu, tentu dengan prosedur yang benar, ya. Dengan prosedur yang benar. Kemudian bisa juga dengan cara tukar menukar. Tukar menukar di sini dalam artian misalnya perpustakaan A memiliki koleksi yang cukup banyak dengan jumlah eksemplar untuk satu judul ini memiliki beberapa eksemplar yang cukup banyak. Kemudian perpustakaan A tersebut membutuhkan tambahan buku baru dengan judul yang berbeda. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, ada buku-buku tersebut yang yang dimiliki oleh perpustakaan B. Nah, kemudian dilakukanlah kerjasama di antara kedua perpustakaan tersebut dengan cara tukar menukar. Apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan A dicoba diambil dari perpustakaan B, begitu juga sebaliknya. Apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan B ketika itu ada di perpustakaan ditukar secara cuma-cuma di perpustakaan A. Kira-kira seperti itu untuk tukar menukar. Kemudian yang selanjutnya yaitu bisa melalui keanggotaan organisasi. Maksudnya seperti ini. Beberapa pengelola perpustakaan, misalnya mungkin menjadi anggota organisasi kepustakawan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Maka tidak menutup kemungkinan kemudian pengelola perpustakaan tersebut memperoleh buku terbitan dari organisasi yang dia ikuti secara cuma-cuma. Atau mungkin contoh lain seperti ini. Ada sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan organisasi tertentu. Ya. Nah, secara karena pengelola perpustakaan tersebut berada di bawah naungan organisasi tertentu, maka secara otomatis pengelola perpustakaan yang bersangkutan harus menjadi anggota dari organisasi yang menaunginya. Nah, tidak menutup kemungkinan kemudian organisasi yang diikuti menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan organisasinya. Kemudian pengelola perpustakaan bisa memperoleh koleksi, ya, terbitan dari organisasi yang diikuti secara cuma-cuma, atau mungkin bisa dengan cara membeli namun dengan harga yang di bawah pasaran. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa melalui koleksi titipan. Koleksi titipan di sini misalnya perpustakaan yang ada di perpustakaan sekolah di wilayah Kabupaten Jember misalnya bekerja sama dengan perpustakaan daerah, Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember.
Kemudian setiap periode, baik itu mungkin bisa jadi bulanan, 3 bulanan, atau tergantung dari kesepakatan bersama, perpustakaan daerah tersebut menitipkan koleksi di perpustakaan sekolah yang sudah bekerja sama tadi. Nah, nanti setiap mungkin dalam periode waktu tertentu, entah 1 bulan atau 3 bulan, koleksi tersebut diganti dengan koleksi baru milik perpustakaan daerah Jember. Sehingga di perpustakaan sekolah yang dititipi, mereka punya buku banyak, ya, punya beberapa buku, namun beberapa di antaranya adalah ada stempel milik kepemilikan dari perpustakaan daerah, bukan milik secara permanen, ya, bukan milik secara permanen perpustakaan sekolah yang bersangkutan. Jadi itu misalnya koleksi titipan. Atau bisa juga misalnya di perpustakaan perguruan tinggi misalnya ada profesor mungkin yang sudah lama berada di situ, kemudian karena memiliki koleksi yang cukup banyak, mungkin di rumahnya tidak muat koleksi bukunya, maka dititipkan di perpustakaan perguruan tinggi tersebut. Nah, ini bisa juga seperti itu, ya, koleksi titipan. Nah, yang terakhir adalah bisa juga perpustakaan membuat sendiri. Membuat sendiri di sini dalam artian perpustakaan menerbitkan sendiri koleksi-koleksi yang berkaitan dengan lembaganya. Bisa dalam bentuk katalog buku, bisa dalam bentuk mungkin selayang pandang atau sejarah sekolahnya dan lain sebagainya. Atau bisa juga beberapa pengelola perpustakaan sekolah kemudian bekerja sama dengan siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut untuk bersama-sama misalnya membuat antologi cerpen misalnya yang ditulis oleh para siswa kemudian diterbitkan oleh perpustakaan dan nantinya menjadi koleksi perpustakaan. Itu cara membuat sendiri koleksi perpustakaan. Oke, itu masalah pengadaan. Nah, kemudian yang terakhir dalam tahap pengembangan koleksi adalah diseleksi. Diseleksi itu merupakan kegiatan penyiangan dalam artian memilih koleksi yang ada di perpustakaan dengan kriteria-kriteria tertentu untuk dikeluarkan dari jajaran rak. Dikeluarkan dalam tanda kutip ini bukan berarti kemudian dikeluarkan dari perpustakaan, tidak selalu seperti itu. Namun karena koleksi-koleksi tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu sudah tidak layak lagi berada di jajaran rak koleksi, maka itu perlu dikeluarkan dari jajaran rak koleksi tersebut. Nah, bagaimana metode penyiangan? Ada beberapa cara penyiangan koleksi. Yang pertama yaitu koleksi yang sudah dipilih tadi, yang sudah dipilih untuk dikeluarkan dari rak itu bisa dijual. Ya, bisa dikeluarkan dengan cara dijual. Ini biasanya dilakukan untuk buku-buku koleksi lama yang kemudian kadang ada di beberapa pengelola perpustakaan melakukan bazar misalnya. Bazar buku-buku yang ada di perpustakaan misalnya seperti itu, dengan tentu saja dengan harga yang cukup murah. Bahkan beberapa perpustakaan di luar negeri misalnya mereka melakukan bazar dengan cara bukan per judul buku tapi dengan cara menimbang buku, misalnya 1 kilo buku dihargai berapa, misalnya silakan dibeli dengan harga sekian, misalnya seperti itu. Nah, bisa dengan cara dijual. Kemudian bisa juga dengan cara ditukar dengan koleksi lain dari perpustakaan lain, seperti tadi dalam proses pengadaan tukar menukar tadi. Kemudian bisa juga dengan cara disumbangkan ke perpustakaan lain atau ke taman baca yang mungkin lebih membutuhkan. Dan yang terakhir bisa juga dengan cara dimusnahkan. Dimusnahkan di sini macam-macam. Bisa dimusnahkan dalam bentuk dibakar atau mungkin dimusnahkan dalam bentuk dihancurkan, dicacah dan dengan pencacah kertas dan lain sebagainya. Nah, proses penjualan, tukar menukar, penyumbangan dan juga pemusnahan ini tentu memerlukan administrasi seperti berita acara, kemudian berita acara seleksi, berita acara serah terima dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut tentu saja harus dipenuhi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari nantinya. Oke, itu terkait
kegiatan pengadaan koleksi di perpustakaan, ya. Daftar pustakanya yang bisa dibaca, ada SNP, ada buku dasar ilmu perpustakaan, ada bukunya Lasa S, ada juga bukunya Prof. Sulistyo Basuki. Bisa dibaca-baca untuk lebih lanjut mengenai informasi tentang pengadaan koleksi di perpustakaan. Demikian video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan. Semoga sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.